Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota langsung melakukan upaya penyisiran di lokasi tempat ditemukannya kasus ataupun bayi tersebut. Kemudian mencari informasi, mendalami dan mencurigai ada satu rumah ataupun ruko di mana berdasarkan informasi ada seorang karyawan yang mendadak pergi ataupun pamit pulang dengan indikasi bahwa ditemukan ada bercak darah di sekitar rumah, di dalam kamar dan juga di kasur tempat di mana DL bekerja. Dari sana kita cocokkan sampel darah yang ada di rumah dan juga di kasur, ternyata identik dan cocok dengan kondisi bayi yang alhamdulillah sampai dengan saat ini bayi tersebut dalam perawatan. Untuk selanjutnya kita melakukan pengembangan dan berkat bantuan dari bos yang bersangkutan, maka pelaku dapat dihadirkan. Menurut pengakuan dari pelaku bahwa bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan pacarnya inisial AL yang sampai dengan saat ini masih kita dalami keberadaannya untuk kita mintai keterangan. Untuk pacar sendiri kemudian apakah akan ada penetapan tersangka? Kita akan melihat nanti dari hasil pemeriksaan ataupun pengembangan kasus tersebut, di mana dalam kasus ini kepada DL kita jerat dengan pasal 77B Yungto 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 308 yang berbunyi jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Untuk motivasi dia membuang bayi itu apa sih, Pak? Dari hasil pendalaman kepada pelaku yang bersangkutan ataupun DL sempat kebingungan dan memang tidak berharap untuk memiliki anak karena diketahui dari hasil hubungan gelap, ya, yang bersangkutan malu, sehingga pada proses ataupun setelah melahirkan, jadi prosesnya itu yang bersangkutan mulai mules-mules itu pada tanggal 22 malam. Tanggal 23 pagi, jam 8 pagi, yang bersangkutan melahirkan di dalam kamar. Kemudian sempat bersama dengan bayi tersebut kurang lebih 12 jam, ya, karena sampai dengan ada proses pengguntingan, ari-ari dan lain sebagainya, pembersihan dan lain sebagainya. Kemudian pada pukul 22 malam, jadi hari yang sama, paginya melahirkan, pukul 22 malam dengan menggunakan motor milik majikannya pergi ke TKP pembuangan yang berada di Siantan Hulu, Parit Pangeran, tempat pembuangan sampah, ya, sebagaimana yang dokumentasi terlampir. Kemudian tidak lama ditemukan bayi tersebut berada dalam kardus oleh seorang atas nama TC, ya, yang menemukan pada saat sedang mengais-ngais sampah, menemukan bayi yang ada dalam kardus, kemudian dibawa dan dilaporkan pada pukul penemuannya pada pukul kurang lebih 24 atau 00.30. Artinya perkiraan bayi tersebut berada di dalam tempat sampah kurang lebih sekitar 2,5 jam. Nah, itulah yang kami sampaikan progres perkembangan kasus penemuan bayi di tempat sampah yang pelakunya sudah kita dapatkan. Gimana terkait soal pacarnya sendiri, apakah juga bisa dijerat dengan tindak pidana? Kita akan melihat sejauh mana keterlibatan dari
AL, ya, keterlibatan AL. Menurut pengakuan bahwa DL berpacaran dengan AL tahun yang lalu, ya, melakukan hubungan kurang lebih 3 kali. Setelah mengetahui DL hamil, pelaku menghilang. Sampai sekarang tidak diketahui rimbanya, dan ini yang terus masih kami lakukan pendalaman. Kami masih terus mengembangkan, sekiranya proses pembuangan ini mungkin ada pengaruh, ataupun ada perintah, ataupun ada petunjuk dari AL, ya, mungkin tidak menutup kemungkinan dia bisa disertakan ataupun bisa turut serta dalam kejadian ini. Dalam proses kelahiran sendiri, apakah dia dibantu atau memang sendiri, Pak? Dia melakukan proses itu sendiri. Pada saat malamnya sudah mulai mulas-mulas, jam 8 pagi, rasa perutnya sakit, kemudian keluar di dalam kamar. Nah, setelah itu sempat melakukan pembersihan, dan bayi sempat menangis sebentar. Kemudian pelaku membersihkan diri di kamar mandi, mengambil gunting di dapur untuk memotong ari-ari. Setelah dipotong ari-ari, pelaku juga sempat bersama dengan bayi sekian jam, kemudian membuang ari-ari ke tempat sampah, memisahkan ari-ari dengan bayi menuju tempat sampah. Kemudian bayi dimasukkan ke dalam kardus, yang selanjutnya dibawa malam hari dengan menggunakan sepeda motor, ya, ke TKP pembuangan. Pak, ini proses untuk anak ini sendiri nanti seperti apa sih, Pak? Apakah bakal diserahkan ke pihak keluarga, atau nanti kalau ada pihak yang mengadopsi, apakah juga bisa dilakukan hal seperti itu, Pak? Sampai saat ini bayi masih dalam proses perawatan, pemeriksaan dari puskesmas setempat, di mana pada saat ditemukan sempat ditangani oleh bidan setempat, kemudian dibawa ke puskesmas, dan saat ini juga terus kita lakukan pemantauan terhadap kesehatan bayi yang alhamdulillah per hari ini kita cek kondisi bayi sempat sakit kemarin, sudah kita bawa ke Yosudarso, dan saat ini kita akan serahkan ke dinas sosial untuk selanjutnya nanti dinas sosial yang mempertimbangkan untuk kelanjutan status bayi tersebut. Untuk keluarga pelaku sendiri, apakah tidak ada berencana untuk mengambil bayi itu, Pak? Pada saat kejadian tanggal 24, ya, tanggal 24 pagi, yang bersangkutan masih sempat beraktivitas seperti biasa satu hari, masih sempat bekerja, kemudian pamit izin kepada bosnya PN untuk pulang kampung, ya, yang bersangkutan sempat pulang kampung ke Sanggau, ya. Dari sana beberapa hari majikan melakukan pemeriksaan di kamar DL, ya, karena tercium bau yang tidak sedap, maka dicek di kamarnya, ternyata di dalam kamar yang bersangkutan ada bercak darah dan meninggalkan bau yang tidak sedap. Nah, dari sinilah akan dilakukan pencurigaan, dan disinilah awal kita melakukan pendalaman dari pelaku. Ini kasusnya. Ini adalah PN yang menemukan pertama kali bayi tersebut. Ya, jadi sempat pergi, sempat keluar daerah. Nah, pada saat di sana majikan mencurigai karena dengan indikasi-indikasi kasur yang bercak darah, bau yang menyengat atau tidak sedap ditimbulkan, maka ditelepon agar segera kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berarti majikannya tahu dia hamil, Pak? Majikan tidak tahu dia hamil. Ya, majikan tidak tahu dia hamil. Pada tanggal 24 pergi masih sempat bekerja, kemudian pulang. Nah, pada saat pulang inilah baru majikan mengetahui karena ada bau yang tidak sedap dari kamar DL, dari kamar tersangka. Ya, dan selain dari sanalah baru majikan mencurigai ada apa. Nah, makanya ditelepon ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga sempat memberitahukan ke orang tua kandungnya, ibunya, bahwa baru saja melahirkan dan membuang bayi tersebut.
Pak, dari pemeriksaan ke pelaku Pak, apakah sebelum membuang bayi ini pelaku ada berkomunikasi dengan pacarnya Pak terkait melahirkan anak ini? Ini yang masih kami dalami, ini pun masih kami cek komunikasi di HP yang bersangkutan. Tapi dari hasil pemeriksaan apakah polisi sudah mengantongi identitas pacar si pelaku Sudah. Pak? Sudah kita kantongi. Apakah ada instruksi Pak untuk pacar untuk menyerahkan diri juga seperti apa Pak? Saat ini masih terus kita dalami keberadaan yang bersangkutan, dan ya kami juga perintahkan bahkan kami mengimbau agar yang bersangkutan AL untuk bisa kooperatif dengan kami untuk kita ambil keterangan terkait dengan masalah. Baik. Oke. Untuk tersangka ini tidak ada maksud juga sebelum menginginkan anak ya Pak? Belum. Ini udah nih nih. Ini buktinya oke ya. Iya. Benar ini. Mana? Ini di belakang. Ini kasur yang digunakan oleh nah ini yang menyebabkan bau tidak sedap, sempat mengering. Nah dari sinilah kita ambil sampel tes untuk kita cocokkan dengan bayi yang saat itu sudah dalam pemeriksaan tim kesehatan. Ini semua sama. Oke ya. Oke, pihak keluarga juga belum ada rencana keluarga sendiri, belum ada rencana mengambil bayi juga ya? Belum. Pengasuh juga nggak ada? Ya, tapi dia memang betul-betul tidak berharap punya anak. Jadi memang ya sampai dengan saat ini tuh belum ada pemikiran anaknya menjadi kembali dan sebagainya, makanya kita serahkan ke dinas sosial. Oke. Nah.